Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan, karena atas berkat dan rahmat-Mu, kami masih tetap dapat melaksanakan perkuliahan kami sebagaimana mestinya, walau hanya lewat media Tuhan. Tuhan, sebentar lagi hamba-Mu akan memberitakan firman-Mu. Kiranya Tuhan, apa yang telah dipersiapkan, apa yang telah dikerjakan Bapa, dapat diberitakan dengan baik Bapa, agar Tuhan, firman yang diberitakan dapat bertumbuh berbuah di dalam kehidupan sehari-hari. Ini doa dan pengharapan hamba-Mu Tuhan. Berdoa kami melalui perantara nama Yesus umat kami manusia. Amin. Shalom bagi kita semua. Nats yang sampai kepada kita pada hari ini diambil dari Amos 5 ayat 4 sampai 6, dilanjutkan dengan Amos 5 ayat 21 sampai 24. Begini firman Tuhan, jalan yang menuju hidup. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel. Janganlah kamu pergi ke Gilgal. Dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkannya bagi Betel. Dilanjutkan di ayat 24, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Tema yang sampai kepada kita pada saat ini adalah berbaliklah kepada Tuhan. Mengapa harus berbalik kepada Tuhan? Konteks pada Amos 5 ayat 4 sampai 6 ini berbicara mengenai kehidupan bangsa Israel. Bangsa Israel yang telah jauh dari jalan Allah. Oleh sebab itu, Allah berbicara kepada bangsa Israel, carilah aku, karena di dalam akulah sumber kehidupan yang sebenar-benarnya. Namun bangsa Israel malah mengindahkan itu semua. Mereka pergi kepada kerajaan utama. Oleh sebab itu Allah berfirman, janganlah engkau pergi ke Gilgal, jangan engkau pergi ke Betel, jangan menyeberang ke Berseba. Sebab di sana bangsa-bangsa Israel menyembah dewa-dewa lain, beribadah kepada ritus-ritus lain, yang itu semua jauh di antara jalannya Allah. Oleh sebab itu dapat kita lihat di ayat 21 sampai 24, bagaimana persembahan mereka, bagaimana pujian-pujian mereka, persembahan bakaran yang mereka panjatkan kepada Allah tidak diterima. Allah tidak mau mendengar. Allah tidak mau melihat apapun yang mereka perbuat. Dikarenakan konteks pada Amos ini adalah bagaimana bangsa Israel yang hidup dalam dunia egoistis. Mereka beribadah, mereka menyembah hanya untuk pribadinya, tanpa menghiraukan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Oleh sebab itu, Allah membenci itu. Allah tidak menyukai itu. Allah tidak menginginkan itu. Oleh sebab itu Allah tidak menerima peribadahan persembahan yang bangsa Israel lakukan. Sama halnya dengan kehidupan kita pada saat ini. Allah seringkali berbicara bahwa jangan pergi ke sana, jangan melakukan hal itu, karena itu tidak baik bagimu. Namun kita mengindahkan itu. Kita tetap melakukan kejahatan-kejahatan duniawi, kesenangan-kesenangan duniawi. Karena kita merasa itu baik, padahal itu jauh dari jalannya Allah. Kita tidak lagi mengindahkan bahwa sumber kehidupan itu hanya ada pada Tuhan, hanya ada pada jalannya. Oleh sebab itu maka yang akan terjadi sama halnya dengan bangsa Israel di ayat 21 sampai 24. Persembahan kita, peribadahan kita tidak berkenan lagi kepadanya. Jangan kita takut
Jangan kita bertanya-tanya, kenapa Tuhan tidak lagi menjawab doa-doaku, tidak menjawab seru-seruanku. Dikarenakan kehidupan kita yang sama seperti bangsa Israel, egoistis. Kita beribadah, kita ke gereja, kehidupan rohani kita paparkan kepada semua orang. Namun kita tidak mengindahkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita beribadah dengan baju yang hebat, bagus, mahal. Namun kita lupa, di sekeliling kita masih banyak orang yang tidak mampu. Untuk makan saja bahkan mereka harus susah payah untuk mencari itu. Sama halnya dengan bangsa Israel tadi. Orang-orang kaya, orang-orang pedagang, mereka berkuasa, namun mereka tidak lagi mengindahkan saudara-saudara mereka seperti buruh, peternak, petani. Kita juga terkadang sering seperti itu. Kita bergereja, beribadah, kehidupan rohani kita umbarkan. Namun pada dasarnya kita tidak lagi melihat saudara-saudara kita yang ada di sekeliling kita. Padahal jelas dari ayat ini berbicara bahwa untuk mengasihi Allah, kita harus mengasihi manusia. Keadilan dan kebenaran yang diibaratkan seperti sungai dan air. Sama halnya dengan kita. Jangan kita mengumbar-umbarkan kehidupan kita. Jangan kita membuat batasan bahwa aku adalah golongan yang tinggi, maka orang-orang yang lain tidak layak untuk berdekat, berjalan bersamaku, tidak layak untuk berbicara kepadaku. Sama halnya kita seperti bangsa Israel jika kita melakukan itu. Jadi marilah pesan yang disampaikan Tuhan, carilah aku, berbaliklah kepada Tuhan. Sebab jalan satu-satunya untuk mengasihi Allah adalah mengasihi manusia. Jadi mari kita tanya pada hati kita, apakah kita sudah dapat mengasihi manusia? Apakah kita sudah layak dikatakan orang yang mampu mengasihi Allah jika kita tidak mampu mengasihi manusia? Jika kita tidak mampu untuk mengasihi manusia, belum bisa untuk mengasihi sesama, belum bisa peduli, empati terhadap kehidupan kita masing-masing, sekeliling kita, lingkungan kita, keluarga kita, maka marilah Amos ini berkata bahwa berbaliklah kepada Tuhan, karena Tuhanlah sumber kehidupan. Berbaliklah kepada Tuhan agar kita tidak salah lagi dalam berjalan. Kita bukan mencari Allah lain, kita bukan mencari kesenangan lain, tetapi kita mencari Allah kita. Dan pesan Allah kepada kita, mari kasihi sesama manusia agar engkau dapat mengasihi Allah. Amin.